tentang dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk Indonesia? Dan bagaimana dinamika penduduk di Indonesia? Yuk kita ikuti pembelajaran kali ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa yang belum, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Untuk melihat penduduk suatu negara, kita bisa melihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Untuk melihat kuantitas bisa dilihat dari jumlah penduduk, tersebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Sedangkan kualitasnya bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan ini bisa dibentuk dalam bentuk komposisi penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi yang terdiri dari imigrasi, yaitu penduduk masuk, dan emigrasi, yaitu penduduk keluar dari wilayah kita. Dan yang dapat menambah jumlah penduduk di wilayah kita adalah kelahiran dan imigrasi. Sedangkan kematian dan emigrasi menyebabkan penduduk berkurang. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 268 juta orang. Dan di dunia ini Indonesia itu menempati peringkat keempat, di mana peringkat pertamanya adalah Tiongkok atau Cina dengan jumlah penduduk 1,4 miliar. India 1,36 miliar, Amerika Serikat 334 juta, Indonesia 268 juta, Pakistan 221 juta, dan Brazil 214 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia menguntungkan apabila jumlah usia produktif yang melimpah. Namun, jumlah penduduk yang besar juga bisa merugikan bagi Indonesia jika kualitas penduduknya yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang besar, Indonesia mengeluarkan program keluarga berencana. Setiap keluarga dianjurkan hanya memiliki 2 anak cukup. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Dan persebaran penduduk dikenal juga dengan kepadatan penduduk. Bagaimana dengan kepadatan penduduk di Indonesia? Kita lihat peta berikut ini. Kita akan melihat jumlah penduduk atau kepadatan penduduk per pulau. Pulau manakah yang paling padat penduduknya? Ternyata yang paling padat penduduknya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Tidak hanya di Indonesia, ternyata di dunia juga Pulau Jawa itu paling padat penduduknya. Yang kedua adalah Pulau Sumatera dan Sulawesi. Kemudian Pulau Kalimantan cukup jarang penduduknya. Apalagi Pulau Papua sangat jarang penduduknya. Jadi persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Di Pulau Jawa penduduknya sangat padat, sedangkan di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua penduduknya jarang. Nah, bagaimana cara mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata?
pemerintah sudah melakukan program yang namanya transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Tujuannya supaya persebaran penduduk di Indonesia merata. Demikian juga dengan pembangunannya. Lalu pertanyaannya, mengapa Pulau Jawa paling banyak penduduknya? Alasan pertama adalah karena tanahnya paling subur di antara pulau-pulau lain se-Indonesia. Yang kedua, berdasarkan sejarah, Pulau Jawa itu sudah berkembang menjadi pusat perkembangan politik pada zaman kuno, yaitu pada zaman kerajaan Hindu Buddha, kerajaan Islam, dan juga masa penjajahan kolonial Belanda, di mana di Pulau Jawa ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Kediri di Jawa Timur, kerajaan Mataram, kerajaan Demak di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Cirebon. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, atau pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi 3 kategori. 0 sampai 14 tahun itu adalah usia belum produktif, artinya belum disarankan untuk bekerja. 15 sampai 64 tahun itu adalah usia produktif. 65 tahun ke atas itu usia yang sudah tidak produktif atau usia pensiun. Dan komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia tersebut bisa dibentuk piramida penduduk. Dan piramida penduduk itu ada 3. Yang pertama ada piramida penduduk usia muda, usia tua, dan piramida usia merata atau stasioner. Piramida usia muda itu di mana angka kelahiran sangat tinggi dan angka kematian juga tinggi. Ini terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Meksiko, Brazil, Mesir, dan lain-lain. Piramida usia tua atau konstruktif adalah di mana jumlah usia tua lebih besar daripada usia muda, di mana angka kelahiran yang rendah dan juga angka kematian yang rendah. Ini biasanya di negara-negara yang fasilitas kesehatannya sangat bagus. Juga negara maju, diantaranya Jepang, Italia, Jerman, dan lain-lain. Yang ketiga, piramida usia merata atau stasioner, di mana angka kematian dengan angka kelahiran seimbang. Ini juga biasa terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Biasanya untuk mengetahui perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin atau sex ratio. Apa sih gunanya? Yaitu untuk merencanakan pemberdayaan pembangunan sumber daya manusia. Selanjutnya ada juga komposisi penduduk berdasarkan kualitas penduduk, yaitu berdasarkan pendidikan, berdasarkan ekonomi, diantaranya lapangan pekerjaan atau mata pencaharian, dan kesehatan, diantaranya bagaimana lengkap tidak fasilitas kesehatan ataupun angka harapan hidup. Selanjutnya, permasalahan penduduk di Indonesia.
Banyak sekali permasalahan penduduk di Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya di dunia. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk usia muda yang sangat cepat, di mana usia muda ini adalah usia yang belum produktif. Yang kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk yang tidak menguntungkan karena paling banyak di usia muda atau usia belum produktif. 4. Arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, tingkat pendidikan yang rendah. Serta yang ketujuh adalah tingkat kesehatan yang rendah. Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan penduduk di Indonesia? Yang pertama, apabila jumlah penduduk besar dengan cara program keluarga berencana. Persebaran penduduk yang tidak merata bisa dilakukan dengan cara transmigrasi. Apabila permasalahannya dalam bidang ekonomi, diantaranya adalah pengangguran, berarti penambahan lapangan pekerjaan baru. Apabila permasalahannya pendidikan yang masih rendah, bisa dengan wajib belajar, penggunaan biaya operasional sekolah atau BOS dan beasiswa. Serta apabila kualitas kesehatannya yang rendah, pemberdayaan puskesmas, pos kesehatan desa, dan pos pelayanan terpadu. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang dinamika penduduk Indonesia.